Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat anak novel. Jumpa lagi dengan kita. Setelah vakum agak lama, kali ini kita akan nonton novel Kebangkitan Panglima Perang. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya. Like, komen, share dan subscribe-nya. Oke, mari kita tonton. 35 minta cerai. Ah, cerai. Ya cerai saja. Aku sangat mendukung mereka untuk bercerai. Felicia mengangkat tangannya dengan penuh semangat. Apa? Semua orang memandang Felicia dengan aneh. Bahkan Nathan pun bingung. Melihat semua orang menatapnya, Felicia segera menepisnya. Aku bercanda. Tetapi dalam hatinya dia menimpali. Bila sepupuku sudah bercerai, dan aku akan segera menikahi kakak iparku. Di malam hari, Amanda berkata, Felicia, kamu dan kakakmu tidur di kamar ya. Nathan tidur di sofa. Felicia mendengarkan itu merasa tidak nyaman dan berkata, Bibi, aku saja yang tidur di sofa. Bagaimana bisa kamu tidur di sofa? Amanda berbalik dan memelototi. Nathan, kamu seharusnya bekerja lebih keras. Apakah kita tinggal di rumah besar sekarang? Tidak perlu villa. Rumah seluas 2 atau 300 meter persegi. Bisa kan? Jadi kami tidak perlu biarkan kamu tidur di sofa. Kamu tidak bisa diharapkan. Aku sekarang cuma mengandalkan Kirana. Bibi sebenarnya, Felicia ragu begitu lama, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Menurutnya, seseorang yang membawa mobil Maserati, serta membuat bos gangster bertekuk lutut, tidak mungkin. Tidak sanggup membeli rumah besar. Bila dia mau, 1 unit villa pun tidak masalah. Sebenarnya apa? Amanda menatap Felicia dengan penuh tanda tanya. Tidak apa-apa. Ayo tidur, kata Felicia. Keesokan harinya, meskipun liburan hari nasional, Kirana masih sibuk. James juga mengesampingkan bisnisnya dan membantu Kirana. Amanda hari ini bertugas di rumah sakit. Hanya Nathan yang bisa membawa Felicia bermain. Kak, ayo kita keluar main. Felicia mengedipkan mata dan bersandar di samping Nathan. Tidak, terlalu banyak orang di luar. Nathan berbaring di sofa dan malas untuk bangun. Kak, ayo aku bawa kamu ke tempat yang bagus. Kak, ayo bangun. Felicia merajuk lama, tetapi Nathan tidak bergeming. Oh ya, Kak, lusa adalah hari ulang tahun kakakku. Kamu sudah siapkan hadiah? Apa? Felicia bertanya penasaran. Oh iya, harus mulai disiapkan. Ayo, keluar denganku. Nathan berdiri tiba-tiba. Felicia cemberut dan menatap Nathan dengan kesal. Bagaimanapun, tadi ia tidak mau bergerak. Sekarang ketika menyebutkan ulang tahun Kirana, ia langsung berdiri. Ketika keluar, Neville sudah menyiapkan mobil Nathan. Hari ini adalah mobil sport Audi R8. Kak, kamu hebat sekali. Mobil mewah. Lagi. Ini Audi R8. Harga dalam negeri sekitar 3 miliar kan. Felicia pernah menjadi model di pameran mobil dan tahu banyak tentang mobil mewah. Sering melihat mobil mewah. Jangan banyak bicara. Cepat masuk ke mobil. Nathan menghidupkan mobilnya dan melaju kencang. Duduk di dalam mobil. Mata Felicia tidak pernah lepas dari Nathan. Kenapa kamu terus melihatku? Diperhatikan terus oleh Felicia. Nathan merasa sedikit risih. Kak, lihat kakak dan bibiku. Mereka tidak memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu tidak bercerai saja? Felicia menyarankan. Nathan tersenyum dan berkata, kamu ingin aku menjadi duda? Tidak. Setelah kalian cerai, aku akan segera menikah denganmu. Lihat, aku secantik dia dan lebih muda darinya. Apa kamu tidak tertarik? Setelah mengatakan itu, Felicia menyandarkan badannya. Nathan merinding. Gadis ini benar-benar berani. Kak, pikirkanlah, aku sangat cantik, badanku bagus, lemah lembut dan aku memujamu. Felicia menunjukkan sepasang kakinya yang mulus dan perlahan menempel pada Nathan. Bab 36 Restoran. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memberi tahu kakakmu. Nathan berkata dengan tenang. Gak asyik. Felicia duduk kembali di kursinya.
Dengan ekspresi kesal, akhirnya sampai di pusat perbelanjaan. Arnhemia yang paling ramai. Di atas gedung terdapat restoran, berputar, yang harganya sangat mahal. Semua kokinya merupakan Michelin, bintang 3, makanan berharga ratusan juta, yang tak tertandingi oleh tempat lain. Untuk satu meja kelas reguler biasanya, harus dipesan 1 bulan sebelumnya. Dengan deposit 50 juta dolar. Reservasi di situs resmi selalu terjual. Habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Ada uang saja belum tentu bisa memesannya. Sebagian besar orang yang bersantap di restoran berputar ini adalah pengusaha, kaya raya dan artis papan atas. Bila reservasi berhasil, restoran akan mengantarkan kartu undangan makan yang berlapis emas. Bisa makan di tempat ini adalah sebuah simbol status sosial. Kakak kesini bukan cuma mau membeli hadiah ikan. Kakak mau pesan tempat di restoran berputar atas gedung. Ini ya, Felicia bertanya penasaran. Kamu pintar juga, Nathan memuji. Menurutku, kamu bukan orang biasa. Kalung dan perhiasan lain menurutku terlalu biasa. Lebih baik membuat sesuatu yang romantis. Felicia menatap Nathan dengan bangga. Tapi kemudian dia mengubah topik. Tapi Kak, apa kamu tahu? Restoran berputar di pusat Arnhemia perlu dipesan sebulan sebelumnya. Masih harus bayar 50 juta untuk deposit. Nathan tampak terkejut. Benarkah ada aturan seperti itu? Kenapa aku tidak tahu? Nathan benar-benar tidak tahu. Dia hanya mengetahui restoran ini sangat terkenal. Tidak tahu ada aturan yang menyusahkan seperti ini. Pemilik restoran berputar ini adalah ayah kakak kelasku. Jadi aku tahu betul. Kakak kelasku sering mengundangku untuk makan di sini. Felicia menjelaskan. Oh, Nathan mengangguk. Tidak, Kak. Aku tidak pernah ikut ajakannya. Aku masih gadis yang baik. Felicia panik dan cepat-cepat menjelaskan. Nathan mengerutkan kening. Untuk apa kamu jelaskan kepadaku? Ayo kita ke atas dan lihat. Aku tidak peduli dengan aturan atau apapun itu. Nathan dan Felicia memasuki Arnhemia Center. Restoran berputar Skyline terletak di lantai 88. Ketika sampai ke restoran 8, pelayan menyambut di pintu. Tuan dan Nona, tolong tunjukkan kartu undangan makan Anda. Pelayan berpikir bahwa Nathan dan keduanya datang untuk makan hari ini. Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku di sini mau reservasi lusa, yaitu tanggal 3. Aku mau memesan 1 restoran full. Di sampingnya Felicia menatap Nathan. Terkesima, bos besar ternyata loyal. Tidak, Tuan. Anda mungkin belum mengetahui aturan restoran kami. Anda harus melakukan reservasi di situs web resmi 1 bulan sebelumnya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk. Pelayan menjelaskan dengan sabar. Nathan menyalakan rokok. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Aku mau pesan 1 restoran penuh lusa. Huk. Nathan menghisap rokok khusus untuk zona perang, yang asapnya sangat pekat dan menyengat saat dia merokok, seperti menghisap kantong tembakau kering. Seluruh ruangan penuh dengan asap tebal. Rokok jenis ini mudah disalahartikan sebagai rokok murah, dan pakaian Nathan sangat sederhana. Wajah para pelayan ini berubah. Ini bukan tempat di mana Anda berbuat onar. Selain itu, tahukah kamu berapa harganya untuk reservasi di sini sehari? Anda mungkin tidak dapat menghasilkan uang itu seumur hidup Anda. Ya, cepat pergi. Jangan berkeliaran di sini jika kamu tidak punya uang. Kami hanya melayani pelanggan yang berstatus. Dan lihat siapa kamu. Bab 37. Bisakah Anda mengeluarkannya? Nathan menghisap rokoknya lagi dan bertanya dengan tenang. Berapa biaya untuk reservasi full di sini selama sehari? Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Dengarkan baik-baik, setidaknya 5 miliar sehari. Bisakah kamu mengeluarkannya? Hahaha. Melihat Nathan tertegun, para pelayan tertawa terbahak-bahak. Nathan menghisap rokoknya dan mematikan puntung rokoknya. Dia tersenyum dan berkata, aku kira reservasi untuk 1 hari membutuhkan lebih banyak uang. Hanya 5 miliar.
5 miliar memang jumlah yang kecil. Baginya, apa? Menurut kamu sedikit. Kamu, tidak usah berpura-pura. Rokokmu, hanya 10.000 perbungkus. Masih, berpura-pura. Para pelayan tertawa, tepat ketika Nathan mengeluarkan dompetnya dan hendak membuat reservasi. Suara aneh tiba-tiba terdengar. Siapa itu? Berani berbuat onar di Arnhemia Center. Aku ingin lihat, dari mana tuan muda ini berasal. Suara itu terdengar, dan beberapa sosok muncul di sini. Seorang pria muda mengenakan Versace dan sepatu kulit buatan tangan dari luar negeri, mengenakan Rolex Oyster Perpetual Submariner di pergelangan tangannya. Dengan dandanannya, orang biasa harus bekerja keras seumur hidup untuk mendapatkannya. Vincent Marsh, anak pemilik restoran. Ini juga kakak kelas Felicia. Dibandingkan dengan Fred Malcolm, Vincent Marsh adalah anak orang kaya yang sebenarnya, entah itu cara pakaian atau sikapnya yang terlihat kaya. Vincent Marsh yang terkenal playboy dan telah memainkan wanita tak terhitung jumlahnya. Akhir-akhir ini, dia sedang berdekatan dengan selebgram. Hah, Felicia, kenapa kamu di sini juga? Ketika Vincent Marsh melihat Felicia di belakang Nathan, matanya tiba-tiba berbinar. Halo Kak Vincent, aku di sini untuk memesan tempat. Felicia sedikit takut pada Vincent. Vincent sering mengejarnya. Tentu, dengan kekayaannya. Mendengar ini, Vincent Marsh menamparkan pelayan di sebelahnya. Prak, ini adik kelas terdekatku. Dia ingin memesan tempat harus langsung diurus. Mengerti, kata Vincent dengan marah. Pelayan itu berkata dengan sedih, Tuan, bukan wanita yang memesannya. Dialah yang memesannya. Mau memesan satu restoran penuh. Mendengar itu, Vincent melihat Nathan, menatapnya, dan bertanya pada Felicia. Dik Felicia, siapa paman ini? Aku. Ketika Nathan hendak berbicara, dia tidak menyangka Felicia akan meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum. Kak Vincent, aku lupa memperkenalkanmu. Ini pacarku. Setelah mendengar itu, Nathan merinding. Felicia memeluknya lebih erat. Tubuhnya melekat padanya. Pemandangan manis di depan mata Vincent, emosinya hampir meledak. Felicia punya pacar dengan pria yang tampangnya mengerikan. Pacarmu atau orang untuk menghindariku. Felicia tidak perlu meminta seorang pengemis untuk berbohong. Kan? Vincent menahan amarahnya dan bertanya sambil tersenyum. Tidak. Kenapa aku bohong sama kamu? Kita tinggal serumah semalam. Benar kan? Felicia bertanya. Nathan mengangguk. Mereka memang tinggal serumah tadi malam. Namun yang terbayang bahwa Nathan dan Felicia tidur di ranjang yang sama. Felicia, aku sangat kecewa padamu. Apa baiknya dia? Dia pasti berbohong padamu dengan kata-kata manisnya. Atau kamu yang murahan mencari paman seperti ini untuk ditiduri. Vincent bingung dan meraung marah. Mendengar ini, wajah Nathan seperti dilapisin es. Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Berani menghina adik sepupu istriku. Cari mati. Bab 38 dua kali lipat. Mengetahui kengerian Nathan, Felicia segera berkata, tidak apa-apa. Jangan lupa tujuan kita. Kita di sini untuk reservasi. Kak Vincent, kami ingin reservasi untuk lusa. Bagaimana menurutmu? Felicia menatap Vincent lagi. Vincent menyentuh cincin di jarinya dan mencibir. Tidak, kami di sini. Dibutuhkan waktu 1 bulan untuk reservasi. Dan tidak ada aturan untuk reservasi 1 restoran penuh. Nathan berkata, aku tambah uangnya 2 kali lipat, 10 miliar. Mendengar ini, Vincent tersenyum. Kelihatannya cukup kaya ya. Segera setelah itu, Vincent mengubah jopik perbicaraan dan berkata, begini saja, semua restoran di keluargaku akan ditambah 1 aturan anjing dan mereka berdua tidak bisa masuk. Tuan, maksud Anda, kami boleh menerima tamu apapun, tetapi anjing dan kedua orang ini tidak boleh diterima. Kan? Pengikutnya bertanya dengan sengaja. Ya, seperti itu. Lebih jelasnya, 3 anjing ini tidak bisa masuk. Vincent tertawa.
Sebelumnya Felicia sangat suci di hatinya. Tapi sekarang dia hanya seperti anjing betina. Mendengar ini, amarah Felicia muncul. Apa maksud kamu, Vincent? Apa kamu balas dendam? Kamu sengaja melakukan ini kan? Ya, aku melakukannya dengan sengaja. Tempat ini milik keluargaku. Jadi aku bisa menerima siapapun yang aku mau. Apa salahnya tidak mau menerima dua anjing? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Vincent bahkan meludahi kaki Felicia. Kamu terhadap Vincent. Felicia memang tidak bisa berbuat. Ara-ara, kekuatan Vincent terlalu besar. Bagaimana dia bisa menyentuhnya? Nathan memandang Vincent dengan dingin dan bertanya, aku tanya kamu, untuk terakhir kalinya, mau terima apa? Tidak, mustahil. Seumur hidupmu tidak akan. Mungkin Vincent langsung menolak. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya menekan nomor. Aku berharap dalam 10 menit melihat kontrak akuisisi Skyline View Restaurant di Arnhemia Center. Hahaha. Mendengar Nathan mengatakan ini, semua orang tertawa. Bahkan Felicia menunduk. Dia juga merasa bahwa kakak iparnya sedikit melebih-lebihkan. Restoran keluarga Maresh ada di seluruh Arnhemia. Dan kekuatannya besar. Bahkan Master Sang dan Terry bukan tandingan mereka. Mustahil untuk mendapatkan restoran ini dalam 10 menit. Hahaha. Lucu sekali. Aku tidak pernah berpikir dalam hidupku bahwa akan ada yang membeli restoran terbaik di keluarga kami. Dan dalam 10 menit, Vincent dan pengikutnya tertawa, terbahak-bahak. Nathan tampak seperti orang bodoh. Bagi mereka, para pelayan itu juga memandang Nathan seperti orang bodoh. Setiap hari restoran menerima orang besar, bahkan artis papan atas. Tapi tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Felicia menarik sudut pakaian Nathan dan berbisik, Kak, ayo pergi. Pesan restoran lain saja. Tidak, aku suka yang ini. Karena mereka tidak menerimaku, aku akan membelinya dan menjadi milik sendiri. Kata Nathan. Hahaha. Oke, kalau begitu kita tunggu saja. Masih ada 5 menit lagi. Vincent sengaja mengangkat pergelangan tangannya dan melirik. Waktu, 8 menit kemudian, pintu lift terbuka. Dan beberapa pria berjas dan sepatu kulit mendatangi Nathan dan berkata dengan hormat, Mer, Clark, ini adalah kontrak akuisisi. Silakan lihat. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Felicia sangat terkejut, dan tubuhnya gemetar. Apakah kakak iparnya benar-benar melakukannya? Menakjubkan. Gimana nih, sobat anak novel? Keren ya Nathan. Dalam 10 menit langsung bisa beli restoran mewah dengan harga puluhan miliar. Oke, untuk kelanjutan ceritanya, jangan lupa tonton bab berikutnya. Sampai jumpa.